Halo Nawa, ketemu maneh nang Jagongan Kreatif bareng Arvin Mardika. Seperti biasa tayang di 5 platform, di YouTube, di About Malang TV, di Pro TV ID, di TikTok dan di Snack Video. Luar biasa. Kita makin episode harus makin improve ya, itu karena lumayan banyak juga ini tamu-tamu luar biasa yang berkenan mampir ya ke kantor redaksi obatmalang.com untuk kita ngobrol-ngobrol bersama. Nah ini yang sekarang ini, yang episode ini tidak kalah spesial karena ini masih fresh, masih seger, dikukuhkan menjadi guru besar di bidang kebijakan publik di Universitas Negeri Malang, yaitu dengan Profesor Dr. Sriuntari MSI. Luar biasa. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sangat semangat. Masih semangat. Harus semangat. Harus semangat. Ya. Gimana, Prof, kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas Windu. Penjenengan bagaimana? Ya pasti saya juga harus sehat, mau ketemu dengan penjenengan. Kita sama-sama nanti akan apa ya? Kalau saya sih banyak belajar nantinya terkait dengan ini. Ini mudah-mudahan punya sumbangsih dah. Ini pembicaraan kita ini bagi publik ya. Siap, luar biasa sekali ya. Jadi memang yang akan kita bahas di episode ini adalah sebenarnya terkait dengan isu nih, karena kan Prof. Sriuntari kan kaitannya dengan kebijakan publik lah. Tapi background keilmuan beliau juga di jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang atau UN. Nah, kebijakan publik yang di bidang pendidikan yang saat ini sedang apa ya? Menjadi perbincangan adalah isu dibangkitkannya pelajaran bukan hanya PPKN ya, atau bukan hanya pendidikan Pancasila, tapi pendidikan moral Pancasila atau PMP. Kalau saya sih nggak menangi, Prof. Jadi kalau saya dulu pelajarannya namanya PKN, PPKN begitu. Tapi kalau PMP itu ibu saya mungkin menangi ya, ibu saya menangi. Tapi sekarang ini di era Android ya, di era AI katanya mau dibangkitkan lagi. Isunya begitu. Itu bagaimana, Prof, sebenarnya? Apa sih urgensinya kok mau harus dibangkitkan pembelajaran tersebut? Oke, terima kasih Mas Windu ya. Jadi kalau PMP istilahnya mau diberlakukan lagi di dalam kurikulum ya. Nah, ini bagaimana? Apakah ini memang waktunya? Apakah ini hanya menghidupkan kembali apa yang sudah ada? Itu tahun 70-an, 80-an, Mas. Jadi pada waktu itu saya masih semester 3 itu saya sudah ngajar. Ya, ngajar ya sudah antara lain PMP sama PSPB. Apalagi itu, Bro? PSPB itu pendidikan sejarah perjuangan bangsa, PSPB itu. Nah, itu tahun 80-an. Nah, hakikatnya hampir sama, yang satu kaitannya dengan moral, nilai etika dan sebagainya, sedangkan PSBB itu kaitannya dengan nilai kebangsaan. Nah, jadi kalau kemudian ini kita potret dari segi kebijakan ya, jangan sampai ini menjadi sebuah apa yang disampaikan oleh publik itu bahwa ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti mata pelajaran. Memang yang namanya pendidikan nilai itu sangat rentan pergantian namanya itu. Kalau misalnya matematika, sejak dulu matematika, Mas Windu. Kalau kemudian ada bahasa Inggris, sejak dulu bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Sementara kalau sudah yang namanya pendidikan nilai, ya berubah mulai dari awal kemerdekaan namanya kewarganegaraan, jadi civic, kemudian berkembang lagi menjadi pendidikan moral Pancasila, ada kemudian lama-lama Pancasilanya hilang menjadi PKN, PPKN dimasukkan lagi. Nah, kemudian ini istilahnya apakah ini kebangkitan lagi pendidikan moral Pancasila. Nah, agar tidak ada kesan bahwa ini ganti menteri, ganti kurikulum, kemudian nanti ini semuanya serba mahal karena semuanya harus berubah gitu ya. Nah, itu sebetulnya juga harus ada tahapan dalam ini menjadikan PMP ini tidak hanya sekedar kalau nanti memang betul-betul oleh pemerintah kemudian didok menjadi sebuah keputusan, itu ada baiknya ini bukan hanya dari kementerian. Ya, kalau ini kebijakan publik maka ini sebetulnya juga harus
didialogkan dengan baik dengan banyak stakeholder lah istilahnya sekarang ya. Jadi dengan DPR juga harus dibicarakan, kemudian dengan tokoh-tokoh masyarakat dibicarakan, dengan akademisi di perguruan tinggi saya kira juga harus diajak bicara sehingga ini memang menjadi sebuah kebijakan yang diterima oleh banyak pihak. Betul. Belum lagi kalau kita lihat sekarang fenomena partai politik juga cukup punya peranan itu ada baiknya juga dialog dengan partai sehingga memang betul-betul kebijakan yang dikeluarkan nanti itu adalah memang sudah berterima oleh banyak pihak. Nah ini kalau dilihat dari sudut kebijakan publik, makanya ini harus dituangkan dalam keputusan yuridis lah ya, yuridis. Paling tidak ada peraturan pemerintah atau apa gitu ya, kalau mungkin peraturan pemerintah lah. Nah di samping itu ketika ini memang dianggap bahwa ini seperti semacam obat bagi problem-problem atau dinamika sosial yang terjadi saat ini, maka ini juga, sebetulnya bukan hanya pekerjaannya Kementerian Pendidikan. Ya, ini mesti jadi pekerjaan banyak kementerian gitu ya. Jadi misalnya Kementerian Agama biar nanti sinkron antara pendidikan agama dengan pendidikan nilai Pancasila ini. Ini sudah memulai pekerjaan yang cukup bersama. Oleh sebab itu ini jangan hanya sekedar nanti menjadi sebuah kebijakan dilahirkan menjadi program, tapi ini harapannya menjadi satu gerakan. Kita melihat bagaimana anak-anak kita gitu ya, kalau di lingkungan mahasiswa, kalau ada ini mahasiswa kok enggak ngerti apa-apa itu korban COVID gitu ya. Padahal sebetulnya ini pikiran kita yang mungkin mendiskreditkan mereka, memandang mereka kurang dan sebagainya. Kalau gurunya itu memberikan satu apresiasi, kalau ada ucapan bahwa mahasiswa sekarang itu apa iso toh semester 1, semester 2, kalau dosennya mengatakan mahasiswa sekarang itu apa-apa bisa, apa-apa bisa, maka bisa. Nah oleh sebab itu ketika ini PMP ini nanti kemudian dipublikasikan, kemudian dipergunakan betul, dilaksanakan kebijakan melalui Kementerian Pendidikan kita, maka sekali lagi ini menjadi sebuah gerakan. Jadi jangan kemudian sudah selesai kebijakan ada, kemudian pertanyaannya bagaimana selanjutnya? Apakah seperti zaman Orde Baru yang di dalamnya penuh dengan indoktrinasi? Nah, ini harus ada banyak persiapan, perlu strategi, perlu persiapan dari lingkungan satuan pendidikan dan sebagainya. Kira-kira kalau dari segi kebijakan itu, Mas. Bahkan menurut saya kalau selama ini tanggung jawab pendidikan nilai itu atau moral tadi pada sekolah ini juga tidak tepat. Kita kembalikan lagi apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro, Tripusat Pendidikan. Ada pendidikan dari sekolah, dari orang tua dan masyarakat. Tapi menurut saya ini tidak cukup gitu ya. Jadi 3 saja tidak cukup. Saya kira pemerintah juga harus gitu ya. Pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup. Kemudian dia juga harus menyiapkan dengan SDM gitu ya. Kalau motretnya pelaksanaan kebijakan itu harus P3D, taruhlah seperti ya, P3D itu personil, siapa yang akan nanti melaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengevaluasi dan sebagainya harus jelas gitu ya. Kemudian kalau bicara sarana prasarana, P-nya kedua, prasarana dan sarana misalnya, apa yang diperlukan itu, apakah seperti tempo dulu kemudian anak-anak menghafal butir-butir sila Pancasila atau sudah diupdate dengan tuntutan sekarang dengan digitalisasi misalnya saja. Kemudian pembiayaannya bagaimana? Nah ini seringkali kan begini, kalau sudah
wajib belajar, itu artinya negara sudah harus menyiapkan segalanya. Jadi masyarakat, orang tua cukup menitipkan putra-putrinya ke sekolah. Sehingga ketika kemudian sekolah mengatakan, kami memerlukan ini tambahan anggaran, maka ini menjadi kesulitan. Padahal sebetulnya kalau itu didialogkan bersama, ini untuk kepentingan anak bangsa, maka sebetulnya orang tua itu meninvestasikan juga, gitu ya. Nah, kalau ini sudah dari orang tua ada, lalu masyarakat bagaimana? Ini kepedulian masyarakat diperlukan, Mas Wendo. Jadi kalau kita lihat beberapa kasus bullying sampai membawa korban dilakukan di sekitar sekolah, itu kan konteksnya masyarakat, ya, masyarakat acuh, cuek dan sebagainya. Ini juga harus menjadi perhatian kita. Nah, kemudian dokumentasi, kalau itu nanti dilakukan dengan sebagai mata pelajaran atau ini sebagai, dulu itu kan gini, harus diberikan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa dan pendidikan agama, peraturan yang terakhir itu. Maka yang dimaksud pendidikan kewarganegaraan tidak hanya nama mata pelajaran. Tapi sebenarnya kemudian dimaknai ada pendidikan di perguruan tinggi, pendidikan Pancasila ada, pendidikan kewarganegaraan ada. Kemudian di tingkat menengah, dasar menengah dinamakan PPKN kan gitu. Betul. Nah, hanya saja kemudian dirasakan bahwa ini lebih ke pendidikan kewarganegaraannya. Ya, core nilai Pancasilanya hanya sebatas satu. Kalau dulu sebelum kurikulum merdeka dinamakan kompetensi dasar. Jadi cukup satu kompetensi dasar, kemudian ketika KM itu tersebar, tetapi lebih ke pengetahuan, gitu. Kira-kira itu kalau dilihat dari perspektif kebijakan, Mas Wendo. Nah, itu tadi kan dari perspektif kebijakan publik. Nah, kalau kita lihat ya, Prof, ya, di anak-anak sekarang itu kan, ya saya juga anak sekarang. Kadang-kadang itu memang Prof, bener nggak sih kalau berdasarkan pengamatan penjenengan? Kalau saya sih mengatakan iya, ada semacam degradasi moral. Itu yang apa ya? Jadi orang itu sudah tepos lironya sudah nggak ada, karena sudah kebanyakan gini, betul, kan? Semua HP, semua gadget, otomatis apa ya, interaksi antar orang itu berkurang. Seperti tadi kita waktu diskusi sebelum syuting, itu kan juga sekarang siswa itu kalau ada penjelasan dosen lebih sering direkam kemudian di-share. Betul. Nah kan kayak gitu-gitu tuh sebenarnya kan apa ya? Ya satu sisi secara teknologi memang bagus pengembangan ya. Betul. Tapi secara apa yang terserap kan otomatis tidak akan sebanyak kita kemarin mengutip Prof. Stella Christie ya, Wamendikti kita, kan beliau juga mengatakan bahwa yang memang paling nyantol itu ya ketika kita menulis. Nah, itu benar nggak sih Prof, kalau di kelas atau mungkin di observasi penjenengan di lapangan ada degradasi moral, itu benar nggak sih? Ya, ini riset ya, jadi hasil riset-riset yang sudah dilakukan itu. Jadi kita merisetnya itu mulai dari sekolah dasar, kemudian SMP, perguruan tinggi itu ada fenomena-fenomena adanya degradasi moral. Misalnya nih, ini video-video ya yang muncul itu, bagaimana mereka ditanya tentang PR-nya, LKPD-nya, itu kemudian mereka juga malah seperti menantang dan sebagainya. Itu ya, itu antara lain itu ya. Kemudian kadang-kadang itu perilaku yang dibangun oleh anak-anak kita itu juga tidak lepas dari aturan yang muncul atau pemahaman guru yang mungkin berbeda itu ya. Jadi artinya gini, guru-guru itu kadang-kadang masih belum paham bahwa profesi mereka itu dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Betul. Nah, sehingga ketika mereka menegur dalam rangka pendidikan nilai, ya, maka itu sebetulnya memang tugasnya dia.
tugas guru memang tidak hanya mengajar, mentransfer ilmunya, atau bahkan itu sudah bisa anak-anak sekarang sudah dapatkan di internet itu. Kalau sudah cari norma masyarakat itu dari apa saja sudah dapat di sana. Nah, ini sebetulnya tidak hanya sekedar itu. Ketika itu kemudian sampai pada proses pendidikan, ini yang agak missing link, ya. Jadi ketika sudah diberi pengetahuan, sepertinya ya sudahlah itu, saya sudah mengajar. Karena nanti kasus-kasus yang banyak ketika guru tidak terlindungi, maka kemudian mereka memilih cara aman. Ya sudahlah, saya yang penting sudah mengajar, sudah bagus sesuai dengan jampel saya. Nah, kemudian setiap bulan saya sudah dibayar, gitu ya. Ya sudahlah, gitu ya. Itu yang terjadi. Betul. Sementara dulu itu kayaknya ya tidak cukup itu ya. Kita itu memberi ruang, memberi waktu untuk anak-anak kita curhat itu ada. Mungkin karena ya tidak ada HP. Ya, jadi mereka sudah datang ke kita gitu ya. Apa saja persoalan, dan kemudian kita pun juga memberikan sanksi mulai dari yang ringan sampai yang keras. Tapi sebetulnya ini kalau untuk pendidikan moral itu nampaknya sanksi juga tidak tepat, Mas Windu. Betul. Jadi nampaknya harus ada perubahan paradigma juga. Jadi orang melakukan dari dimensi pelaksanaan itu ya, orang melakukan sesuai dengan aturan itu bukan karena saya patuh. Nah, itu. Ya, jadi kalau saya memakai helm berkendaraan bermotor itu karena saya patuh pada peraturan perundang-undangan. Nah, ini harus digeser. Makanya anak-anak kita sekarang SMP itu nggak boleh bawa sepeda motor karena apa? Nggak punya SIM. Lalu apa yang dilakukan? Dititipkan di Indomaret, Alfamart, gitu ya. Padahal mereka ini. Nah, kalau itu nanti pendidikan moral itu bisa mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, berubahlah dari patuh menjadi bahagia. Jadi dari patuh menjadi kebahagiaan. Ya, jadi saya itu menggunakan helm bukan karena takut polisi, karena saya taat kepada peraturan, tapi karena saya bahagia melaksanakan ini. Nah, itu levelnya. Ya, ini sudah pada ini sampai ke sana. Kalau selama ini masih patuh. Ya, Pancasila yang kemarin, pendidikan moral Pancasila kemarin sebetulnya sampai tahap bahwa Anda harus patuh. Datang ke sekolah harus jam 7. Kalau saya melanggar lebih dari 5 menit dapat hukuman. Nah, ini proses sekarang seharusnya tidak seperti itu, agar nanti ada kedekatan emosional antara guru dengan siswa sehingga nilai yang diajarkan itu betul-betul jadi tuntunan gitu loh, Pak. Kalau sekarang itu apa yang disampaikan guru itu jadi tontonan, Pak. Benar. Itu ya. Jadi keluar dari kelas ya sudah, jadi, ini kira-kira seperti itu. Betul. Jadi kalau kita bisa simpulkan memang nggak cukup ya kalau cuma menghidupkan pembelajaran pendidikan moral Pancasila terus mungkin diundangkan gitu ya secara kebijakan dan sebagainya, kemudian sudah orang tua tanggung jawab ya kan sudah dapat di sekolah. Nah, itu sebenarnya nggak cukup ya, Prof. Gitu. Iya, dan ini yang menarik lagi ya kan, tadi seperti ini menyambung apa yang Njenengan tadi sampaikan bahwa kalau dulu orang kita sebagai siswa gitu ya, kemudian mendapat hukuman misalnya di sekolah, kita akan bercerita dengan orang tua juga akan mendengarkan dan mungkin memberikan penguatan begitu ya, entah itu dihukum lagi ya. Kalau saya dulu ya nggak kerjakan PR, ya dicarno ya, nggak diantar ya PR saya, biar kan gitu kan. Nah, ya sekarang ini agak susah, Prof. Jadi sempat kemarin itu terjadi, kami menegur seorang siswa ya, di sini ada siswa PKL di sini. Malah kami yang diadukan. Jadi gimana ya? Bukan mau curhat untuk membuat solusi gitu ya untuk ke sekolah atau ke orang tuanya, tapi malah ngompori biar kami itu seolah-olah itu jahat begitu. Itu gimana ya, Prof? Cara saya tuh sampai heran. Kan ini kan untuk kebaikannya dia, gitu ya. Betul. Oke, gimana, Bro? Nah, ini makanya ini tadi pendidikan moral Pancasila yang kita tanamkan itu akhirnya memang harus kontekstual, Mas. Jadi kalau untuk PAUD apa yang harus diinternalisasi? Ini mesti nilai etika dulu.
Ya, betul. jadi kalau di Jepang itu tidak banyak-banyak, tidak perlu sila-sila Pancasila. Di Jepang itu cukup nasionalisme, kejujuran, itu dua terus karena kalau saya punya teman, Pak, jatuh cintanya sama Indonesia. Jadi ketika dia ikut BIPA, ya di UM itu, nah kemudian ketika mereka skripsinya atau tugas akhir dia itu ambil Pancasila. Ketika dia di S2, itu S2 tidak di sini, itu datang lagi. Risetnya ada di laboratorium Pancasila pada waktu itu. Jadi ketika kemudian Ibu ini aku harus ikut semua kegiatan. Kita sharing di situ. Jadi ketika kita mengagumi ketika dia cerita tentang pendidikan moral anak didik di Jepang, kita itu sampai gini, oh kok tidak terlalu banyak, tapi kok ternyata mampu membangun karakter ya. Ya, jadi misalnya begini. Jadi di sana Ibu pagi anak-anak PAUD atau kalau di sini PAUD atau TK itu udah tangan di dada menyanyikan lagu kebangsaan. Oh iya? Lagu kebangsaan Jepang. Ya. Kemudian ada komitmen. Kalau kita kira-kira ya Pancasila, satu ketuhanan dan tapi mereka menyampaikan komitmen gitu ya. Nah, kemudian kejujuran itu yang terus diinternalisasikan. Katanya teman saya ini mengatakan begini, kalau generasi itu jujur, itu yang lain ngikuti, yang lain itu akan ikut. Karena kuncinya ada di kejujuran. Nasionalisme ditanamkan sejak dini itu ya karena dia harus cinta kepada negerinya gitu ya. Tapi saya kagum sama Indonesia gitu ya. Malah gitu ya? Malah mereka kagum karena kami kalau sudah urusan agama itu urusan pribadi. Tapi di sini urusan agama adalah urusan bersama. Itu ya. Nah, itu yang saya kagum. Nah, ketika dia sudah begitu terkagum-kagumnya dengan program-programnya Lapasila pada waktu itu, kemudian dia ikut seminar. Ya, ikut seminar sudah pesan ke saya sudah pesan ke moderator, ini tamu dan peneliti Jepang tentang nilai di kita, nanti tolong Prof. Wahyudi waktu itu Prof. Wahyudi tolong diberi kesempatan untuk bertanya. Tapi ternyata selama di seminar itu yang namanya HP itu bunyinya gantian. Ada lagu dangdut, ada lagu pop dan sebagainya, sampai kemudian ketika beliau diberi kesempatan untuk bertanya, saya ini sudah kagum sama Indonesia, tapi saya menjadi sangat terganggu ketika di seminar yang saya harus berpikir dua kali karena bahasa Indonesia saya tidak cukup bagus, tapi saya terganggu dengan suara-suara HP yang tidak di silent gitu ya. Ini karakter juga kata dia. Ini karakter bangsa penjenengan ini yang menyebabkan. Jadi itu antara lain. Jadi ketika kemudian kita harus kembali lagi ke Indonesia, ini sejak dini nilai-nilai itu memang harus ditanamkan ya secara kontekstual. Makanya kalau sekarang saya bicara dengan Bu Mami, dengan teman-teman SMK, nilai moralnya ini lebih ke orientasi moral kerja. Ya, di SMK itu jadi tanggap misalnya saja ini ketika ada tempat sampah guling atau itu ya sudah tidak usah diperintah. Jadi dia akan otomatis kemudian membetulkan itu. Kalau ada sesuatu yang kotor misalnya saja itu bukan pekerjaan saya, tapi tidak ada jeleknya dia sudah ambil sapu kemudian. Jadi adalah tanggap lah itu ya. Tanggap terhadap situasi sekitarnya itu teman-teman di SMK. Nanti SMA lain lagi gitu ya. Tetapi tidak tercerabut dari nilai-nilai Pancasilanya. Betul. Gitu. Jadi bisa jadi kalau anak PAUD tadi ya, nasionalisme dan sebagainya, kemudian ini kita terapkan di anak-anak atau di mahasiswa mungkin tidak pas, Mas. Iya, benar. Ya, di mahasiswa itu dianggap dia sudah secara perkembangan moralnya sudah otonom. Dia sudah bisa membedakan baik buruk. Harapan kita begitu. Sehingga ketika dia diberikan nilai-nilai moral etika itu ya
mereka memang sudah bisa menerapkan Iya. itu, meskipun kenyataannya juga belum. Iya. Gitu ya. Jadi kalau sudah masuk ke lift itu saja, waduh, suara-suara istilah sekarang yang sebetulnya itu mereka tahu itu umpatan, tapi ya enak saja mereka menyampaikan ini. Ini kan harus menjadi perhatian kita. Kalau begitu PMP yang kemarin itu hanya diberikan pada tingkat SMP, TK, SD, SMP, SMA, tampaknya di perguruan tinggi ya. Meskipun bisa jadi bukan menjadi sebuah mata kuliah baru. Gitu ya. Jadi kembalikan itu Pancasila itu menjadi roh dalam pembelajaran, baik itu di kewarganegaraan, di pendidikan Pancasila gitu ya. Jadi memang strukturnya kalau piramida terbalik. Jadi kalau di perguruan tinggi, maka yang ilmu pengetahuannya, jadi ilmiah, kemudian teori-teori itu lebih banyak. Ya, kemudian nilai moralnya memang lebih sedikit karena tadi kita sudah anggap dia sudah bisa membedakan baik buruk gitu ya. Sedangkan semakin tingkat pendidikannya semakin dasar itu tadi ya piramida, ya pengetahuannya yang sedikit, kemudian yang banyak adalah internalisasi, pembiasaan, internalisasi nilai tadi, Mas Windu. Tapi saya sepakat itu kalau memang pembelajaran itu apa kayak kejujuran itu sudah harus mulai PAUD itu memang bagus itu. Saya sendiri juga kan apa ya didikan ya Prof ya, didikan dari PAUD dan TK Islam. Jadi memang benar-benar di golden age kalau istilahnya, masa emasnya anak-anak itu 0 sampai 5 tahun itu mereka nggak hanya menghafal urutan wudhu misalnya, ya, tapi menginternalisasi, membiasakan wudhu itu bagaimana. Bahkan kayak niat-niat sholat itu kan sudah akhirnya menjadi apa ya? Nggak hanya hafal itu, tapi sudah nggak, meskipun saya selupa-lupanya atau saya nggak sadar-sadarnya, saya tetap ngerti ingatan dan niat sholat. Mungkin kalau diterjemahkan di pendidikan kita itu begitu ya Prof ya, terkait dengan kejujuran dan sebagainya itu kan subjek yang lain dalam tanda kutip gitu. Itu sih Prof. Jadi intinya kalau kita mau menghidupkan PMP tidak sekedar urusan menghidupkan mata pelajaran, bukan hanya tanggung jawab sekolah. Ya, jadi lingkungan juga sangat berpengaruh. Itu Prof. Oke, mungkin ini sudah lama juga ya kita sudah ngobrol ini ya, nggak kerasa ya. Saya tuh seneng sekali. Memang dari dulu juga apa ya PPKN gitu-gitu itu memang salah satu mata pelajaran favorit saya. Ini bukan karena jenengan ya, tapi memang realnya begitu. Buktinya saya juga dengan Bu Mami Rayu, guru saya, itu juga mahasiswa penjenengan. Ya, itu merupakan yang membentuk saya menjadi jurnalis sampai sekarang itu ya didikan beliau. Mungkin bisa apa ya Bro ya, closing statement atau pernyataan penutup terkait dengan isu ini dan apa harapannya untuk apa ya istilahnya moral anak-anak kita ini biar makin oke lah gitu. Baik, terima kasih. Jadi saya kira jika kemudian pendidikan moral Pancasila itu menjadi pilihan terbaik menurut pemerintah, sekali lagi ini tidak hanya sekedar program, tidak setelah kebijakan kemudian dilaksanakan oleh kementerian, tapi ini harus disupport oleh pokoknya tidak hanya sektoral Mas, ini menjadi semua program. Syukur kalau ini nanti nyantol di visi pembangunan nasional. Ya kalau kemarin kan revolusi mental, ya ini nanti revolusi apa lagi agar ini betul-betul real gitu loh. Ya jadi kalau ternyata kalau revolusi mental ternyata mental kita juga tidak baik-baik atau tidak menjadi lebih baik, maka mungkin ya yang terpenting bagi kita itu anak-anak yang di pendidikan dasar ini harus menjadi tumpuan bagi penyelenggaraan pendidikan moral Pancasila. Karena ini nanti ke depan yang mengendalikan Indonesia di tahun 2045 adalah mereka. Nah, untuk itu kita berharap bahwa kebijakan ini bisa disosialisasikan, disupport oleh banyak pihak, kemudian juga ini guru-guru disiapkan, sekolah disiapkan, anak-anak kita juga kita persiapkan. Termasuk dalam hal ini jangan sampai terjebak lagi pada pendidikan moral
di era PMP di era kemarin, Orde Baru yang lebih ke hafalan gitu. Tapi ini sudah ini sudah mulai pelakonan. Nah, makanya lebih banyak proyek yang harus dia lakukan. Kalau itu diinternalisasikan di intrakurikuler, maka bagaimana sebetulnya guru harus inovatif untuk mengajarkan ini, jangan sampai hanya sekedar hafal tentang Pancasila, tetapi tidak bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ini nanti kemudian nyerempet ke ekstrakurikuler, bagaimana itu kemudian menjadikan nilai Pancasila menjadi arus utama. Ya, jadi kalau istilahnya pengarus utamaan nilai Pancasila di sana. Nah, kalau misalnya non kurikuler, ini diperlukan juga bagaimana kemudian itu bekerja sama dengan masyarakat. Taruhlah misalnya anak-anak dibawa ke panti asuhan, panti jompo, itu untuk menanamkan rasa syukur, bersyukurlah. Betul. Sehingga ketika ada teman misalnya saja nanti di sekolahnya itu yatim, itu tidak menjadi bahan bulian. Ya, mereka harus ada toleransi, dia harus empati kepada anak-anak ke depan, dan itu kerja keras, Mas. Harus kerja keras, harus kerja tuntas dan kolaborasi. Apa yang panjenengan lakukan hari ini di studio ini sebetulnya adalah bagian dari kinerja kolaborasi tadi. Jadi media yang kemudian harus menjadi penyambung lidah sebetulnya dari kami yang ada, karena kan ini di lingkupnya sekolah. Tapi masyarakat harus tahu bagaimana mereka harus berkontribusi juga kalau ingin bangsa ini memiliki moral sebagaimana yang diharapkan di masa yang akan datang. Luar biasa. Biar Indonesianya jadi emas ya, Prof ya. Bukan Indonesia cemas. Indonesianya raya. Indonesianya raya ya. Wah, luar biasa nih closing statement dari Prof Sintari. Hari ini sudah bersama kita, luar biasa, dan teman-teman jangan lupa saksikan terus Jagungan Kreatif di 5 kanal, tayang di YouTube, di About Malang TV, di Pro TV ID, di TikTok, dan di Snack Video. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan pembahasan selanjutnya. Dadah, sampai jumpa.